Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alicia Semona Putri dengan NPM 2006476360. Saya Cetinda Pramesti dengan NPM 20064780082. Nah, di sini kami akan membawakan PPh Badan dengan tema penerimaan pajak penghasilan badan di tahun pandemi. Sebelumnya, apa sih PPh Badan tersebut? PPh Badan adalah pajak negara yang dikenakan kepada sebuah badan atau perkumpulan karena memiliki sebuah tambahan kemampuan ekonomis. Intinya, ketika sebuah perusahaan atau kelompok resmi memiliki keuntungan dari usaha atau kegiatan yang dijalankan, badan tersebut harus membayar pajak penghasilan. Jadi badan di sini adalah sebuah sekumpulan orang atau sebuah kesatuan yang biasanya menjalankan kegiatan resmi yang dilakukan secara bersama dan harus membayar pajak kepada negara. Ada banyak contohnya. Yang pertama ada PT atau CV, ada juga koperasi, BUMN, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana dengan peraturan? Yang pertama ada Peraturan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Badan. Yang kedua ada UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Badan. Dan yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima dan diperoleh wajib pajak dan memiliki peredaran bruto tertentu. Lalu saya akan menjelaskan jenis-jenis PPh Badan. Yang pertama ada PPh pasal 21, yang kedua PPh pasal 22, lalu PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29, PPh pasal 15, dan 4 ayat 2. Lalu mekanismenya. Untuk bisa mengetahui besaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan, maka seorang pemilik usaha wajib mengetahui mekanisme penghitungannya. Di bawah ini yang akan kami jelaskan beberapa mekanisme penghitungan terkait pajak penghasilan badan. Yang pertama, penghasilan kena pajak. Diperoleh dari hasil pengurangan penghasilan neto fiskal oleh kompensasi dari kerugian fiskal. Adapun penghasilan neto fiskal adalah penghasilan WP dari dalam negeri maupun usaha atau bukan. Sedangkan kompensasi kerugian fiskal yaitu kerugian yang ditanggung oleh badan usaha, di mana menurut pembukuan, kompensasi kerugian dapat diberikan dalam periode 5 tahun berturut-turut. Lalu yang kedua, PPh yang terutang, didapatkan dari hasil perkalian penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, sejak tahun 2010, tarif pajak sebesar 25% bisa lebih rendah 5% jika WP dalam negeri berbentuk PT dan memiliki minimal 40% saham yang diperdagangkan di BEI. Nah, tahun 2020 sampai tahun 2021, tarif pajak penghasilan badan turun menjadi 22% dari penghasilan kena pajak. Untuk tahun 2022, rencananya akan turun lagi menjadi 20%. Dan bagi PT akan lebih rendah, yaitu 3% dari tarif normalnya. Lalu, kenapa sih sebenarnya pajak penghasilan badan tahun 2022 akan diturunkan? Jadi, alasannya adalah agar kondisi kegiatan usaha dan iklim investasi tetap kondusif. Di sini, pemerintah akan tetap melakukan langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kerjasama internasional untuk melindungi basis pajak dan kepentingan penerimaan negara dari praktik-praktik penghindaran pajak. Nah, jadi gimana sih kalau penerimaan pajak penghasilan badan di tahun pandemi ini? Nah, untuk mengetahuinya, kita simak video berikut yuk. Virus corona telah menggoyahkan kehidupan perekonomian secara global. Lebih dari 210 negara telah mengkonfirmasi jika di wilayahnya terdapat virus COVID-19 dan terdapat pasien positif dan yang menyerang paru-paru ini. Indonesia dan banyak negara merasakan ketidakstabilan ekonomi akibat dampak dari mewabahnya pandemi yang pertama kali muncul di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Sebagai bentuk antisipasi penyebaran pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Berlakunya Perpu ini sebagai bentuk antisipasi pemerintah untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Perpu yang telah berlaku sejak tanggal 31 Maret 2020 ini memberikan berbagai kebijakan tentang masuk perpajakan. Kebijakan di bidang pajak berupa insentif dan relaksasi masuk dalam sektor kebijakan keuangan negara. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Lewat pajak, masyarakat telah membantu pemerintah menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dan juga membantu pihak yang terdampak wabah COVID-19. Kebijakan di bidang perpajakan terdiri dari 5 poin penting sebagai berikut. Yang pertama ada penurunan tarif PPh Badan pasal 5, yang kedua penurunan tarif PPh Badan Go Public pasal 5, ketiga pemajakan atas transaksi elektronik pasal 6,
Yang keempat, perpanjangan jangka waktu atau permohonan dan penyelesaian administrasi perpajakan pasal 8. Dan yang terakhir adalah fasilitas kepabeanan pasal 9. Penurunan tarif PPh Badan dan Padan Go Publik ini dibahas pada pasal 5, menarik perhatian berbagai pihak. Seperti diketahui sebelumnya, pajak penghasilan badan yang berlaku untuk tahun 2019 yaitu sebesar 20%, pada Perpu nomor 1 tahun 2020 dijelaskan jika tarif PPh Badan akan turun secara bertahap. Tarif PPh sebesar 22% akan berlaku mulai tahun pajak 2020 dan 2021. Tarif PPh akan turun kembali menjadi 20% dan mulai tahun 2022. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk pasaran terbuka akan membayar tarif yang lebih rendah 3%. Selain itu, badan dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu juga mendapatkan tarif yang lebih rendah 22% menjadi 19% pada tahun pajak 2020 dan 2021, serta 20% menjadi 17% mulai tahun pajak 2022. Sedangkan untuk penghitungan dan setoran PPh kurang bayar yang dilaporkan pada SPT tahun 2019 atau PPh pasal 29 masih menggunakan tarif 25%. Penghitungan dan setoran angsuran PPh Badan atau angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2020 akan memakai tarif 22% mulai masa pajak SPT tahunan 2019 disampaikan dan masa pajak setelahnya. Tetapi untuk wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan 2019 sampai akhir Maret 2020, penghitungan dan setoran angsuran PPh atau pasal 25 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak Maret 2020 yang disetorkan paling lambat pada 15 April 2020 adalah sama dengan angsuran pada masa pajak sebelumnya. Yang kedua, angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak April 2020 yang disetorkan paling lambat pada 15 Mei 2020 dihitung berdasarkan laba fiskal yang dilaporkan pada SPT tahunan 2019, tetapi akan menggunakan tarif baru sebesar 22%. Lewat insentif dan relaksasi ini, pemerintah berharap terjadi peningkatan kemampuan badan usaha agar badan usaha tetap bisa mempertahankan jalannya usaha di tengah pandemi virus corona. Penurunan tarif ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Tarif yang lebih rendah juga merupakan intensif bagi pajak untuk go public dan menjual saham sebanyak 40% di lantai bursa. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait mengambil langkah-langkah di bidang keuangan untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia karena penyebaran pandemi Coronavirus Disease 2019 atau virus COVID-19. Pandemi corona menyebabkan menurunnya penerimaan negara dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi global. Berbagai langkah-langkah luar biasa diambil untuk memulihkan perekonomian, khususnya dunia usaha yang terkena dampak pandemi corona. Penurunan tarif pajak penghasilan atau PPh Badan sebesar 3%, artinya PPh Badan yang selama ini dikenakan 25% akan berkurang menjadi 22%. Hal ini dapat dilakukan dengan harapan dapat membantu terjadinya pemulihan ekonomi nasional terutama dari segi aktivitas bisnis, usaha-usaha masyarakat dalam menghadapi pandemi yang mengakibatkan oleh SARS-CoV-2000 tersebut. Pemerintah telah memutuskan untuk menurunkan pajak penghasilan atau PPh Badan dan korporasi dari 25% menjadi 20% secara bertahap melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1/2020. Tujuannya agar pengusaha mampu bertahan setelah pandemi berlangsung. Penurunan PPh Badan sudah dirasakan menjadi 22% sejak 2020 hingga 2021 ini. Pajak akan kembali turun pada 2022 menjadi 20%. Akibat dari penurunan PPh Badan ini, penerimaan negara dari sektor PPh menurun cukup sepanjang 2020 ini. Laporan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara atau APBN menyatakan bahwa sepanjang Januari hingga Desember 2020, penerimaan pajak korporasi minus 37,8% year on year,
dan merosot tajam dari penerimaan pada 2019 lalu yang mampu tumbuh positif meskipun hanya 0,15% year on year. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan PPh Badan pada 2019 sebesar 256,74 triliun. Pada 2020, jika dihitung dengan jumlah defisit yang minus 37,8%, maka Kementerian Keuangan mencatat penerimaan sebesar 159,7 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2021, Kementerian Keuangan juga telah mematok penerimaan pajak tahun depan sebesar 1.229,6 triliun. Angka tersebut bertumbuh 2,5% dari target 2020 sejumlah 1.198,82 triliun. Dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN 2021 masih tercatat anggaran intensif perpajakan sebesar 20,4 triliun. Nah, itu dia teman-teman, gimana pajak penghasilan badan di tahun pandemi ini. Oke, jadi kita tahu sendiri bagaimana penerimaan pajak penghasilan badan di tahun pandemik ini. Ternyata tuh nggak terlalu turun banget ya, walaupun ekonomi Indonesia sempat menurun di tahun pandemi ini, pajaknya nggak terlalu anjlok gitu loh teman-teman. Mungkin karena masyarakatnya juga taat dalam bayar pajak loh, ya nggak sih? Iya, bener banget. Untuk itu teman-teman jangan lupa untuk selalu membayar pajak dan taat peraturan perpajakan. Karena pajak sehat, ekonomi meningkat.